Hai anak-anak kelas 5, bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita tema 8, subtema 1 dalam pembelajaran 2 yaitu tentang siklus air. Pada pembelajaran IPA, kita bertujuan untuk menjelaskan siklus air. Nah, anak-anak, simak video berikut ya. Anak-anak kami yang hebat, tahukah kamu bahwa 71% permukaan bumi tertutup air, di mana 97% itu air asin yaitu air laut dan 3% itu air tawar yaitu air sungai dan air danau. Air menjadi kebutuhan utama setiap makhluk hidup di bumi. Air kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti minum, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi, memasak, irigasi, sarana transportasi, dan kebutuhan lainnya. Tapi, mengapa air tidak pernah habis? Itu karena terjadi siklus air secara terus-menerus. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut, air danau, dan air sungai pada permukaan bumi, yang menyebabkan air menguap dan berubah menjadi gas. Siklus air ini diawali dengan evaporasi, yaitu air menguap ke atmosfer menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Transpirasi merupakan proses yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Proses transpirasi terjadi pada bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Air yang berada di dalam tumbuhan menguap melalui bagian-bagian yang berhubungan dengan udara luar seperti pori-pori daun atau stomata, lubang kutikula, dan lentisel atau celah batang berkat proses fisiologi tumbuhan tersebut. Kondensasi merupakan proses di mana perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan sangat berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Inilah yang dinamakan sebagai presipitasi. Saat hujan, salju atau hujan es mencapai bumi, maka air akan mengalir ke sungai, danau, bahkan laut, atau meresap ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air juga dapat bergerak di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air di permukaan, sehingga aliran permukaan semakin besar dan air mengalir menuju danau yang mengalir maupun yang tergenang dan menuju sungai yang mengalir sampai ke laut. Demikianlah proses ini terjadi secara terus-menerus dan dikenal sebagai siklus atau daur air.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut.